Contohnya adalah fenomena flexing misalnya, Pak. Kaya sungguhan enggak gitu. Gitu ya. Orang kaya sungguhan enggak gitu. Marketing itu enggak pakai digital ya mati. Oke, terima kasih sekali Pak Hermawan Kartajaya, luar biasa waktunya. Ini saya penggemar Bapak dari dulu. Waduh, belajar marketing sih? Dari dulu sama masa Pak sih? Iya dong. Iya. Pak, saya mau nanya nih Pak, Bapak kan ilmunya begitu banyak. Tapi sebenarnya Bapak suka nggak dengan dunia otomotif? Suka mobil atau motor nggak? Karena ini temanya behind the wheels, jadi biasanya tuh ada mobilnya. Cuman karena ini menarik sekali dari Bapak yang kita mau ulas, mau tanya dulu, Bapak suka otomotif nggak sebenarnya? Jawaban jujur atau jawaban sebenarnya? Jujur dong sebenarnya. Jujur dan sebenarnya itu sama. Iya. Jadi saya jujur ya. Iya. Saya otomotif itu suka sebagai klien. Jadi saya sendiri sebetulnya tidak terlalu hobi otomotif, to be honest. Oke. Jadi saya sampai sekarang ya tidak punya mobil-mobil mewah. Walaupun kalau beli satu mungkin bisa ya. Iya. Karena 32 tahun plus ini. Bisa lah, maksa-maksa masih bisa. Oh, bisa. Cuman beli 1000 juga bisa. enggak. Cuman enggak. Jadi saya memang irit kalau mobil. Buat apa gitu. Cuma sekarang karena sudah digital, kan ada orang yang the real entrepreneur, ada anak buahku dari muridku dari China yang akhirnya tak bawa ke Indonesia, nikah sama anak buahku di sini, dia itu naik punya mobilnya enggak mau. Oh. Jadi itu lebih efisien, katanya lebih apa, enggak peduli kayak mobilnya apa, buat dia waktu enggak susah-susah lah. Tapi aku kan ribet gini, jadi tetap punya mobil, tapi bukan mobil yang terupdate. Tapi kalau klien mau, gitu. soalnya kita melayani 32 tahun semua macam industri. Itu jawaban yang sangat jujur dan benar. Pak, klien Bapak di dunia otomotif kan pasti banyak. Bapak pasti due diligence perusahaan tersebut untuk menciptakan suatu pola marketing atau suatu pola branding tertentu. Apa nggak jatuh cinta sama produknya juga, Pak? Jatuh cinta. Jatuh cinta. Otomatis. Pengen Saya jadinya, branding banyak. Kita pernah melayani ada satu perusahaan Jepang yang maaf itu sampai puas sama kita dibawa ke Vietnam karena orangnya dipindah ke Vietnam, kita bantu merek itu di Vietnam. Dia bukan nomor satu, dia lagi berkembang karena di sini juga bukan nomor satu, dia berkembang. Kita bantu yang market leader juga tentunya. Nggak usah nyebut nama ya, tapi tahulah market leader di Indonesia siapa, nomor 2-nya siapa. Hampir semua sama 32 tahun. Ya bantu risetnya, bantu konsultingnya, bantu trainingnya. 32 tahun. 32 tahun dan kita di sini lengkap. Jadi saya berteman semua. Sekarang CEO yang orang Korea yang brand Jerman itu yang premium itu juga teman saya, sering diajak makan, ya ngobrol-ngobrol aja. Ganti kali ini ditraktir dia, traktir dia. Jadi pada suatu ketika aku handle satu klien dari Jepang, bagus ya, brand paling tinggi di Jepang ya, tahu ya mungkin di sini. Sesudah jadi konsepnya unik, sampai sekarang orang lihat loh ini kok lain, nggak pakai advertising, nggak pakai apa, mungkin tahu loh dia. Tapi alokasi masuk terus, nggak boleh diskon, nggak boleh. Namanya galeri, bukan showroom. Dan salesman-nya dinamai kurator, memang kurator, nggak boleh ngomong mengenai ini, tapi artmanship, jadi kita jualnya artmanship. Itu semua Bapak yang membuat? Iya, jadi hasil survei dulu mendalam di Indonesia pakai kuantitatif, tim keluar, aku jalan-jalan, dibiayai Jepang, mau Taiwan apa, suruh ke Amerika nggak mau, aku nggak cocok ini. Jepang sendiri nggak mau, bandingkan
Thailand, Singapura, Korea sama 4 negara cukup. Balik. Akhirnya aku campur antara kuantitatif dan wisdom. Nah itu gini aja Pak, segmennya yang dituju ini. Segmen yang nggak umum. Masa orang kaya yang menghargai art, itu kan nggak ada. Biasanya kan menengah ke atas, menengah ke bawah gitu. Toh seneng driving apa enggak. Ini aku menciptakan gitu, mungkin tahu ya. Akhirnya disuruh beli apa Jepangnya. Bikin ini jatuh cinta, terus sekarang bisa sukses 3 tahun ini. Sampai sekarang strategi dipakai terus, I'm proud about that gitu. Jadi foundernya dari Jepang datang dikasih penghargaan, rasanya bukan duit tok, ini sudah bekas guru 20 tahun Rudi. Jadi akhirnya suruh beli, aku nggak mau. Sorry, dikasih harga khusus, ya nek dikasih iya penghargaan ya disimpan, tapi ya enggak dong. Ya atau harga premium car, tapi ya enggak, terima kasih, aku I'm not the target market. Aku terang-terangan ngomong. Tapi kalau aku bikinin strategi, tak pikirin sungguhan, bukan otomotif, bank, properti, tak pikirin sungguhan. Iya. Jadi memang Bapak passionnya memang di situ juga. Passionnya marketing. Memang passionnya marketing. Aku gak lulus sekolah di Elektro ITS Surabaya. Ya? Enggak, Fakultas Teknik Elektro ITS gak lulus. Aku hampir 75 tahun ini, jadi 18 November 47. Sekolah ITS, guru 20 tahun, karena kakek ngajar jadi nggak lulus, memang nggak seneng insinyur. Akhirnya karena ngajar 15 tahun, terpaksa disuruh ngambil S1, sekolah di Universitas Surabaya, akhirnya lulus. S2, Distance Learning, S3, Doktor Honoris Causa ITS. Profesor dikasih Korea, gratis. Nah jadi aku nggak bakat sekolah, tapi marketing itu tak pelajari sungguhan, dan akhirnya aku diajak nulis sama Profesor Philip Kotler mulai 23 tahun lalu, dan buku kita Best Business Book 2021 Technology for Humanity. Jadi teknologi itu tidak boleh tidak ada humanity-nya, percaya aku. Lihat aja Netflix yang namanya Social Dilemma, itu ternyata pengakuan dari orang-orang yang kerja di perusahaan digital yang gede-gede itu, semua gila social media itu, karena tidak bisa dibedain lagi. Semua teknologi kan punya bad side sama good side, tapi dipakai oleh orangnya untuk menjadi kaya sendiri. Dan peraturan tidak bisa tuh melarang dia karena bebas. Tapi kalau Tiongkok ya dilarang, terus gak peduli deh. Tapi kalau di negara-negara yang demokratis, sok demokratis, nah itu susah. Jadi social culture lebih penting daripada teknologi, dari political legal. Teknologi itu mempengaruhi dua, social culture, masyarakatnya menerima dulu, political legal belum, selalu ketinggalan ini. Nah itulah bisa digunakan oleh orang-orang yang ngerti teknologi, jadi tidak boleh. Nah Pak, sekarang kan pola marketing dengan digital disruption dan era digital yang begini cepat berubah begitu ya, apalagi semua sekarang serba digital tuh Pak. Banyak juga orang yang nge-branding diri dengan cara beraneka ragam. Contohnya adalah fenomena flexing misalnya Pak. Bapak sempat tahu nggak tuh? Nah menurut Bapak orang-orang yang menggunakan cara marketing atau branding diri dengan cara flexing itu bagaimana? Dari sisi keilmuan marketingnya. Flexing itu yang ya dia memamerkan kekayaan, bahwa dia sukses, bisnisnya adalah seperti ini, sehingga mengundang orang untuk ikut-ikutan bisnisnya. Nah, dengan cara jadi memamerkan. Aku punya 3 prinsip. Nomor 1 yang baru tak luncurkan Desember 2021 di Marketplace Conference, yang kalau normal 5.000 orang di Marketplace. 1, there is no digital marketing. Marketing is digital anyway. Marketing itu tidak pakai digital ya mati. Tapi kedua, apakah digitalisasi tadi dipakai untuk memamerkan kekayaan? Itu kan bukan humanity. Yang sesungguhnya, karena kita mati tidak ditanya sama Tuhan itu kayanya kita berapa, tapi pelajaran apa yang kita dapatkan di dunia, kita jadi a better person apa enggak, itu cok. Ketiga, harus strategik digital itu, jadi enggak bisa main tactical tok. Digital tuh beratnya tactical, kepengen ini bikin tong akhirnya teng akhirnya nggak jadi solid. Nah ini sing aku selalu menyayangkan. Nah, kalau flexing, khusus flexing ya memang, karena kan cara flexing itu suatu cara branding. Kalau orang kaya sungguhan enggak gitu. Gitu ya. Orang kaya sungguhan enggak gitu. Paling ya orang sukses enggak pernah ngomong kaya nih. Dulu zaman Jack Ma masih
itu ya juga dia ngomong idenya toh. Iya. Elon Musk gitu. Iya. Masa ngomong dia orang lain tahu itu kan nilai kapitalnya sudah tambah berapa Amazon, enggak ngomong, tapi dia selalu memberikan pelajaran kepada orang lain. Iya. Bahwa orang lain karena itu terus kemudian dia dihargai orang, market cap-nya tinggi, ya itu hasil dari itu. Jadi menurut aku jangka pendek oke, dan yang tergiur adalah orang-orang yang belum matang akhirnya. Iya. Iya. Jadi Gen Z mempengaruhi Gen Z lain, itu yang senengi Gen Z. Tong cepet jadi kaya, cepet. Nah, Rudi ini 33 ya sekarang. Iya. Sudah begini kan dari berapa tahun ini kerja ini ngumpulin duit? Berapa tahun? 6 Pak, iya. Iya, mulai dari bawah kan. Tidak ada yang instan. Jadi kalau instan gua mau jadi kaya gini-gini, ini menurut aku kok kurang baik ya. Jadi digital marketing itu tidak ada. Marketing harus strategik. Nah, harus tidak bisa cuma tactical storytelling. Storytelling is very important, but storytelling part of element of the strategic positioning yang kita lakukan offline dan online yang digabung. That is Mark Plus all about setelah 32 tahun. Sekarang ada Mark Plus, ada marketeers kan. Online is ini, offline is ini. Jadi Mark Plus ini juga mengikuti perkembangan zaman tentunya. Oh iya. Pola marketingnya dari 32 tahun yang lalu dengan sekarang itu Beda. Kita baru pecah Mark Plus sama marketeers ini karena aku Oktober ke Amerika sebulan, aku mempersiapkan diri untuk dilantik 7 Juli jadi ketua ICSP dunia, Interconsult Small Business di Capitol Building nanti di Amerika. Ya tahun ini sampai Juli 2023 nanti ada ICSP World Congress di Bali. Nah, aku mampir Kellogg sekolah nomor 1 marketing dunia, anakku dua-dua lulusan sana ya, mulai kecil tak kirim ke sana. Aku lihat, tapi yang menarik itu Babson itu sekolah entrepreneurship nomor 1, ya toh. Apa grup kuliner yang di sini punya orang kaya kan banyak sekolah Babson, dididik jadi entrepreneur. Nah, itu dia bilang semua itu dicoba. Tapi kalau salah cepat balik. Dan kedua, yang aku lihat adalah sekarang ini culture war antara Amerika sama China, ini culture war, bukan cuma trade war lagi, sudah caranya lain. Di sini mau bebas, di sini pemerintahnya kuat karena dia membuktikan toh ininya bagus lah. Indonesia itu di tengah. Jadi hati-hati dengan adanya sekarang digital ini, tidak ikut digital salah, ikut digital kalau pakai yang salah, bisa salah kepingin short term, habis loh. Habis. Pak, saya pernah baca tulisan Bapak tulis content is king, context is queen. Betul. Begitu. Itu maksudnya gimana tuh, Pak? Nah ini, jadi aku pulang dari Amerika sebulan Oktober untuk mempersiapkan diri tahun ini aku dilantik. Karena sekretariatnya itu ada di George Washington University di Washington DC. Aku pergi ke 5 kota, Chicago, ke Boston, mengunjungi Babson sama Kellogg School of Management, New York, I love New York. Jiwaku ada di New York walaupun 75, ke Washington DC, ke St. Paul. St. Paul itu adalah pusatnya 3M. 3M itu adalah perusahaan inovatif, tapi produk. Sampai sekarang 100 tahun lebih, dulu kan labnya dibuka supaya orang itu 24 jam mau di lab untuk menciptakan produk baru. Dia malah dipaksa, kalau 25% dari omset kita bukan dari produk yang lebih muda dari 2 tahun, kita gagal. Keren, sampai sekarang. Tapi itu inovasi produk. Konten itu. Konten is the king enggak? Konten is the king. Enggak punya produk bagus, boro-boro. Nah, konteks itu Amazon. Amazon itu enggak punya produk. Betul enggak? Produknya orang semua. Betul. Tapi sekarang orang paling kaya di dunia, Jeff Bezos. Ya, entah Jeff Bezos, Tesla apa ya, Elon Musk apa ya, gini-gini. Ya, tapi Elon Musk itu punya produk. Beda loh, ini konten, ini konteks. Ini enggak mau punya produk, tapi bikin gudang, bikin aplikasi, orang semua direkrut sehingga orang punya produk-produk terbaik ditaruh di tempat dia supaya laku. Ini konteks, ini konten. Nah, aku bilang sama 3M sudah aku di St. Paul makan lihat ini deh, malam aku ngobrol sama direktur. Gimana? You are good innovation in content. Without innovation, you will
ketinggalan. CIEL, creativity, innovation, tapi harus ada entrepreneur yang mutusin go atau no go. Leader yang sehari-hari, good. Tapi Amazon gimana? Kamu jualin produk itu di Amazon. Sing cuan paling gede siapa? Konteks. Nggak bisa loh. Nah, sedangkan yang invest di konteks, konten, itu mahal karena overhead, karena apa, skill of economisnya kayak gini. Konteks itu lebih fleksibel, apalagi digital. Tapi Amazon pun buka offline sekarang. Iya. Amazon juga udah Amazon Go itu kecil tak lihat, orang masuk keluar, ngambil keluar. Tapi Amazon Fresh itu kuat deh, orang boleh keluar pakai digital, orang boleh keluar pakai orang. Dan tak lihat sekarang itu banyak, bukan tak perlu aplikasi, seneng gitu ketemu orang, udah haus. Iya. Dan satu lagi, sing heran itu ada Amazon 4 Plus. Iya. Ini barang-barang yang dapat rating 4 lebih, 4 sampai 5 itu kan berarti bagus di online. Dipamerin di situ malah. Lo kenapa ini ya tanyain? Karena orang banyak tidak percaya nih 4 lebih, barangkali robot ini. Atau yang punya sendiri yang bikin. Jadi online itu membuat memang akhirnya orang menimbulkan, lah disitulah offline masuk. Makanya human itu tidak pernah hilang. Nggak bisa hilang. Offline dan online. Pak, lalu Pak, sekarang Bapak kan setiap usaha tentunya pola marketingnya berbeda, betul ya? Bapak ketika membangun suatu marketing untuk otomotif, caranya berbeda. Klien kita kan seluruh industri, Iya, 32 tahun. Industrinya lain, cara marketingnya berbeda juga. Nah, sekarang udah mulai ada lagi industri baru lagi nih Pak. Udah ada yang namanya blockchain, Ya. NFT, metaverse. Dari sisi marketing, Bapak ngelihatnya bagaimana? Mereka masih belum percaya kita. Oke. Kita belum punya klien ini, karena ini dianggap kita itu tidak ngerti. Padahal sama aja sebetulnya, tidak percaya. Blockchain itu aku percaya, the future. Aku dikasih NFT barusan di Bandung, ada orang datang galeri NFT, ceritain, hebat anak itu. Dan aku cuma 7 katanya, budaya dunia itu 7, Indonesia itu bla 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 bla. Pak Irwan tak kasih NFT. Loh, NFT kok aku dikasih gini? Iya. Aku dikasih enggak supaya gampang Pak Hermawan katanya. Ini gampang atau menghina saya? Ya, aku guyon. Tapi aku sudah ngeliat, makanya aku bilang metaverse itu akan matangnya 2030 barusan. Oke. Tapi yang metaverse ini saya merasa makanya aku bilang digital marketing tidak ada metaverse. Yang ada itu marketing basic itu ada 4C, company, kompetitor, customer, change itu ada. Mau change-nya kayak apa aja selalu punya kompetitor, punya customer. Sekarang metaverse, semua punya kompetitor. Betul. Pikirnya bisa hidup menciptakan planet metaverse terus orang semua masuk situ ya enggak mau, semua bisa bikin kok. Betul. Akhirnya competition juga Sama dan ya. akhirnya mau terbelah-belah customer siapa, dan ini menang-menangan yang gede mana. Otomatis marketing. Nah, jadi sesudah 4C, PDB, positioning, differentiation, branding. Di end of the day, misalnya metaverse ya perlu diferensiasi. Apa diferensiasi lu gitu? Aku ke Bandung tak tanya. Dan ketiga yang namanya 9 elemen, segmentation, targeting, positioning, segmen yang mau dituju apa, differentiation, marketing, mix, selling. Yang mau dijual siapa? Nggak dijual, ya mati. Investornya nggak mau. Brand, service, proses, servicing apa. Jadi akhirnya apakah bisa lepas dari 4C, PDB, 9 elemen? There is no digital marketing. Tapi marketing is digital anyway. Tapi kita tetap tulis meta marketing, tapi kita jelas sebetulnya metaverse pun butuh basic digital marketing yang basic. Tidak ada digital marketing, teknologi marketing sombong banget. Gua nggak mau belajar sama Philip Kotler. Loh, nanti dulu lu itu siapa? Memang digital marketing pikirnya caranya baru semua. Itu cara cuma enabler. Iya. Untuk komunikasi ada cara baru, cara lama. Nah, cara baru keluar, cara lamanya nggak bisa ditinggal ya. Lebih susah loh sekarang alokasikan budget, betul nggak? Iya, betul. Lebih susah. Kalau dulu budget cuma ini, sekarang ada lagi ini. Banyak lainnya. Setengah mati, segini nggak bisa ditinggal. Betul. Nggak bisa ditinggal, cuma porsinya tambah kecil. Iya. Kalau lihat consumer good, Rudy, sampai sekarang mereka sosial media itu cuma 20% keluar. Iya.
Betul. Dia nggak percaya uang itu dapat dari sosial media, asal ada. Iya. Jadi itu 23 negara di dunia termasuk Jungkook, termasuk Tiongkok yang katanya sosial media ini nomor 1. Si brand ini ekspor dari Indonesia, nggak usah nyebut ya, semua kan tahu itu brand itu. Kopi-kopi yang dimakan itu pakai TV, Rusia pakai TV, Latin Amerika sama semua. Sosial media mesti masuk. Bakalan shifting ke sosial media nggak menurut Bapak? Shifting, tapi porsinya Nggak tambah akan gede. ditinggal, Tidak akan. Ya lihat industri nih, ada yang 50%, ada yang shifting cuma 30, ada yang 60. Jadi kalau Rudy mulai invest kemana-mana, tolong diingatkan orang-orang startup ini. You cannot be optimum kayak gitu. Tesla kenyataannya luar biasa. Amazon mulai masuk ke situ, dia takut sama Tesla ini. Loh, iya ya Tesla itu lebih kuat di konten sebenarnya daripada konteks. Tapi konteks harus di Queen. Iya. Konteks harus di Queen, penting juga. Lah King ambil Queen menang mana? Kadang-kadang menang Queen ya. Nah, every husband in Indonesia takut sama istrinya. Iya, betul. Apalagi biasa orang laki-laki ini untuk nakal di luar. Nah, konten bagus, konten harus bagus. Tapi konteks, ya toh. Makanan harusnya nak dijuali lewat pelayanan, lewat online. Konteks itu bisa online, bisa offline juga. Jangan dikira konteks itu online. Iya, Ya. luar biasa. Pak Hermawan udah begitu banyak klien, begitu banyak industri yang dihandle. Sekarang udah begitu banyak juga pencapaian pendiri A, pendiri B, pemegang jabatan A dan B. Masih ada apa nih cita-cita yang belum tercapai dan belum terwujud yang masih ingin? Ulang tahun 75, 18 November ini, aku tiap ulang tahun kan pindah-pindah, Ruth. 70 di Bali, melukat. Cleansing the spirit jadi orang Bali. 71 jadi Asep, the first non-Muslim Asep di Jawa Barat, dinobatkan di depan ratus orang. Terus 72 jadi Kang Mas di Jogja, dirayakan, ada Pak Sultan. 73 jadi Ki Dwi Jawa Waskito, dikasih Pak Ganjar sama Bupati Karanganyar. Ya, karena ulang tahunku sama dengan Karanganyar, 73, 103 dia. Nah, Ki Dwi Jawa Waskito itu guru yang visioner. Barusan ini 74, 18 November, barusan ini seduluran di Banten. Aku masuk ke Baduy dalam itu, kepleset, nggak boleh pakai kendaraan apa-apa. Dilantik jadi sedulur, kasih seragam pulang. Ya. 75 kadaver. Kok kadaver? Tahu kadaver enggak? Kadaver ya tahu. Saya kan mantan dokter, Pak. Dokter ya? Iya, nggak jadi dokter cuman. Papa mama dokter. Jadi susah tuh fakultas kedokteran cari kadaver. Jadi aku setelah ditunjukin 5 tahun yang lalu sama bekas muridku di Saint Louis Surabaya yang profesor sekarang di Erlangga, Agung Pranoto, dulu dekan, ini Pak, lihat ruang kadaver. Oh, orang itu kalau meninggal nggak usah dikremasi, nggak usah digini, no, di air keras dipakai pelajaran. Iya, buat belajar. Coba, susah ini. Akhirnya aku 5 tahun tak pikir-pikir nanti memutuskan aku jadi. Aku minta anak-anakku teken, aku minta izin sama romoku, pastorku, tolong diizinkan. Dan nanti Bu Kofifa, aku kan penasihat 7 gubernur, termasuk gubernur Jawa Timur, Jawa Barat, apa. Tolong disaksikan. Oh siap, rektor UNER, karena ITS enggak ada kan, enggak ada dokteran. Jadi aku jadi, dan apa berikutnya yang belum tak tercapai. Ya 75 ini tak anggap turning point, Rudy. 5 tahun lagi aku hidup produktif lumayan, karena diabetes 37 tahun kan. Iya. Aku dulu enggak hati-hati, baru sekarang hati-hati. Bukan sekarang lah, sudah 10 tahun terakhir diet. Lumayan 37 tahun sih segini lah. Ya 75 atau hampir separuh umurku udah diabetes, jadi nanti aku mewakafkan diri jadi ini. Jadi kalau di Amerika katanya itu rebues itu di belakang itu saya mau menyumbangkan mata, menyumbangkan apa, kalau kecelakaan diangkut. Jadi kalau aku mau jadi kadaver, nggak peduli agamanya apapun, aku mau jadi kadaver dan timeless teacher. Jadi kalau itu kan jadi tetap jadi guru pelajaran anatomi. Jadi kalau aku ya amit-amit ya umur 80 itu Siddhartha Gautama 80 itu, kalau Nabi Muhammad 63, kalau Yesus 33,
Aku melok, tapi karena I'm not a Buddhist, tapi ya kalau bisa berkarya sampai 5 tahun lagi, produktif ya. Inside Bill's Brain itu kan Bill Gates itu bilang, aku yang paling ditakuti apa? Tanya gini, paling ditakuti kalau aku sudah tidak bisa berpikir lagi. Aku ya gitu, kalau sudah tidak bisa berkarya lagi. Jadi aku nulis sama Jackie, entrepreneur marketing, 2 tahun sekali mesti terbit buku Amerika, sama Iwan 5.0, 6.0, 7.8. Jadi aku sih janjian sama Pak Eli, paling enggak 5 tahun lagi aku masih keluar, termasuk tahun ini 6 buku lagi, buku internasional, sumbangan Indonesia ke dunia untuk membuktikan bahwa Indonesia itu jangan cuma belajar marketing dari dunia, tapi kita pula kemudian ditambahi jadi contoh dunia. Jadi aku kepingin tetap menjadi timeless teacher sampai sudah tidak bisa lagi. Keren sekali, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Hermawan Kartajaya, waktunya, ilmunya, insight-nya, wisdom-nya ini buat anak-anak muda sekarang jadi lebih ada. Dan mudah-mudahan banyak yang niru. Waduh, Budi ya, kan niru, jadi jangan pernah berpikir an entrepreneur is born. Tidak ada. Nggak ada. Kepepet, aku kepepet. Pak, Dulu betul, Pak. miskin. Kamu juga ada kepepet ya? Kepepet, Pak. Jadi yang kepepet lebih bagus daripada yang dapat duit lebih gampang. Nanti ngawur hidupnya konsumtif. Ya, jadilah entrepreneur gini. Dokter nggak jadi, tapi jadi pengusaha Jadi yang murid Pak Hermawan. 33 masih panjang ini, Waduh. long way to go nih. Masih bisa jadi apa-apa ini, mau Siap, macam-macam. siap. Ya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Pak Hermawan.